Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Jembatan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Aceh Timur ambruk untuk ketiga kalinya. Sejumlah barang selundupan dari Thailand termasuk sepeda motor ilegal disita petugas Bea dan Cukai Kota Langsa. Stok darah di UTD RSUD Dr. Fauziah menipis seiring permintaan darah untuk pasien dan beberapa rumah sakit meningkat. Persediaan darah di RSUD Dr. Fauziah Biren menipis selama beberapa pekan terakhir. Meningkatnya kebutuhan darah untuk pasien di sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta merupakan salah satu faktor stok darah berkurang. Unit transfusi darah UTD RSUD Fauziah Biren harus mencari darah dari para pendonor. Aksi donor darah pun digelar di beberapa instansi, salah satunya di Kejaksaan Negeri Biren. Saat ini RSUD Dr. Fauziah dan 6 rumah sakit swasta di Biren sangat membutuhkan darah, sedangkan stok darah terutama untuk golongan darah A yang hanya tersedia 20 kantong. Tempat donor banyak, tapi darah yang kita dapat tidak terlalu banyak. Jadi untuk satu tempat donor hanya dapat 40 dan 50, itu cukup untuk satu hari kita kerja. Karena di rumah sakit Dr. Fauziah itu seharinya bisa keluar darah 40 sampai 60 kantong per hari. Yang paling menipis golongan darah A dan U. Sejumlah pegawai secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu sesama. Apalagi mendonorkan darah bermanfaat bagi kesehatan dan bisa membantu orang lain. Donor saya yang kedua kali ini. Jadi mungkin lebih pola hidup jadi lebih sehat ya. Karena donor yang awal, setelah donor ya, donor yang pertama saya rasakan lebih enak badan, lebih enteng gitu sih. Kalau targetnya kita pokoknya di atas 50, karena kebutuhan darah di Biren itu sekitar 600 sampai 800 dalam 1 bulan. Ini kemungkinan kalau darah yang cukup ini bisa stok 2 sampai 3 hari. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita di dunia dan di akhirat. Dari donor darah tersebut berhasil dikumpulkan 70 kantong darah. Warga diajak mendonor darah karena baik untuk kesehatan dan bentuk kepedulian dan membantu sesama. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Implementasi nilai-nilai Pancasila tak hanya jadi semboyan, namun benar-benar hidup dalam keseharian warga Gampung Lubuk Bate, Aceh Besar. Di desa yang didominasi umat muslim ini, toleransi dan kerukunan antar umat beragama tumbuh kuat di tengah 1.300 jiwa penghuninya. Kampung ini tak sekedar mengandalkan kegiatan pertanian dan perkebunan, namun juga mengembangkan wirausaha dan ketahanan pangan yang dilakukan bersama Babinsa dan warga setempat. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi landasan kuat sebagai wujud butir-butir Pancasila yang nyata dalam praktek hidup sehari-hari. Inilah yang mengantarkan Lubuk Bate terpilih sebagai Gampung Pancasila, mewakili Kodam Iskandar Muda di ajang Lomba Nasional Kampung Pancasila TNI Angkatan Darat. Lebih dari sebuah kompetisi, Kampung Pancasila diharap mampu menjadi contoh dalam menumbuhkan toleransi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kemandirian, kesediaan menjaga keamanan, serta kesadaran hukum di tingkat desa. Dari total 6.497 kampung di seluruh Aceh, Lubuk Bate menjadi satu-satunya yang berkesempatan mengharumkan nama Provinsi Serambi Mengkah di tingkat nasional. Ini bisa menggerakkan dan mendukung pokok-pokok kebijakan dari pemerintah pusat, baik itu pemerintahan yang dipandekani oleh unsur Pemda
maupun kami yang ada di militer, kebijakan Panglima TNI, kebijakan Kasat, semua kalau saya lihat kepingin berbuat yang terbaik. Dan ini harapan Bapak Kasat, kita tidak melihat siapa yang juara, siapa yang menang, tapi keinginan untuk berbuat baik ini adalah poin yang sangat penting. Dari awal-awal beban tertib pengadaan sawah itu kami sediakan, ketahanan pangan tetap kami pertahankan, kemudian dan banyak UMKM lain yang kami kembangkan di desa ini. Masyarakat kami sangat antusias, kami adakan hal yang kampung kami terpilih menjadi kampung Pancasila. Mudah-mudahan ke depan kampung kami ini menjadi kampung yang menjadi contoh bagi kampung-kampung lain. Kedepan, TNI Angkatan Darat menargetkan setiap koramil di jajaran Kodam di seluruh Indonesia wajib memiliki satu kampung Pancasila yang tidak hanya hadir secara luring, namun juga dalam bentuk daring. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Dataran tinggi Gayo selalu menjadi tempat pilihan para pelancong. Keindahan dan kesejukan alam Kabupaten Aceh Tengah menarik minat para wisatawan untuk berlibur dan rekreasi. Banyak lokasi bersantai dan berlibur, salah satunya wisata Arung Jeram. Berwisata sambil memungut sampah di daerah aliran sungai Das Pesangan merupakan bagian yang tak terpisahkan para pecinta lingkungan hidup. Para pelancong menikmati arung jeram di aliran Das Pesangan Dataran Tinggi Gayo. Aksi sosial ini berlangsung setiap hari Jumat dinikmati para pengunjung. Peserta tentu berbeda-beda, mulai dari pelajar, pegawai instansi pun yang datang khusus untuk mengikuti petualangan sambil membersihkan sungai. Menikmati arung jeram selama beberapa jam, wisatawan tak hanya menguji adrenalin, tapi juga turut berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari Jumat itu kita Koperasi Jasa Wisata Alam Gayo mengadakan gotong royong bersih sungai. Itu kita biasanya menggandeng seperti sekolah-sekolah, kadang ada juga perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lah, atau kelompok organisasi-organisasi. Itu setiap Jumat? Hampir setiap Jumat. Apa sih manfaat dari arung jeram sambil bersih sampah? Apakah berwisata sambil bersih-bersih atau bagaimana itu? Ya, yang pertama pastinya berwisata sambil bersih-bersih, sekalian edukasi juga untuk masyarakat tentunya, di mana kita harus menjaga kebersihan sungai, menjaga ekosistem sungai lah. Yuk berwisata ke negeri di atas awan. Tak hanya mendapatkan sensasi petualangan, tapi juga memberikan manfaat bagi alam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.